Malaysia. Ungkapan ini berasal dari pidato Presiden Soekarno ketika sang bapak bangsa begitu geram dengan ulah negara persemakmuran ini. Dikutip dari sejarah, dulu Malaysia ngotot ingin menarik Sarawak, Sabah, serta Brunei untuk tergabung dalam federasi mereka. Hal ini mengancam stabilitas Indonesia kala itu. Bung Karno pun marah dan akhirnya memberikan pidato pedas itu. Tak hanya itu, bentuk ketidaksukaan Bung Karno juga beliau tunjukkan lewat aksi keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB di tahun 1965. Gara-garanya, Malaysia masuk jadi anggota tidak tetap PBB. Nah, di era Presiden Soeharto, bangsa kita sudah bisa lebih bersahabat dengan negara serumpun itu. Dan pada masa presiden-presiden selanjutnya pun makin akrab. Konfrontasi kembali pecah ketika Malaysia melakukan klaim terhadap milik bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pulau-pulau serta kebudayaan. Nah, siapa sangka ternyata Malaysia bukan hanya pernah jadi musuh kita, tapi juga beberapa negara lainnya. Lalu siapa saja negara ini dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Berikut ulasannya. Yang pertama, menolak pengungsi Rohingya. Rohingya seperti yang kita tahu mengalami konflik dengan pada Buddhis di Myanmar, hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari negara itu setelah tak ada dukungan dari pihak manapun, bahkan pemerintah sendiri. Memutuskan untuk pergi pun juga tidak mudah, karena banyak negara yang menolaki mereka, salah satunya adalah Malaysia. Ya, para pengungsi Rohingya mengatakan jika ingin merapat ke Malaysia, tujuannya sendiri tentu agar di negeri Melayu tersebut mereka mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang lebih baik. Sayangnya, pihak Malaysia sendiri langsung mengusir kapal-kapal Rohingya ketika akan mencapai bibir pantai negara itu. Yang kedua, Malaysia dianggap klaim Sabah dari Filipina. Kesultanan Sulu yang ada di Filipina dianggap sebagai pemilik Sabah yang sah. Hal tersebut berdasarkan perjanjian antara Kesultanan Brunei dan Sulu, yang memberikan daerah ini untuk Sultan Sulu sebagai balas jasa ketika mampu meredam perang sipil di Brunei. Namun ketika datang bangsa asing dari Portugis dan Inggris, Sabah berkali-kali pindah kepemilikan, namun sifatnya hanya sewa saja. Ketika masa Perang Dunia Kedua berakhir, penduduk Sabah pun diberi pilihan untuk ikut Federasi Malaysia atau memilih kembali ke Kesultanan Sulu. Mereka pun menyatakan ingin bergabung dengan Malaysia. Sebenarnya hak kepemilikan Kesultanan Sulu atas Sabah tidak hanya perjanjian dengan Brunei saja, tapi juga berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi North Borneo di tahun 1939. Dan perjanjian ini lebih dulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia terbentuk. Konflik ini pernah memanas pada tahun 2013 lalu sampai kedua belah pihak terlibat konfrontasi secara militer. Sayangnya, hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan konflik ini. Yang ketiga, Malaysia caplok pulau milik Singapura. Indonesia pernah berurusan dengan Malaysia soal klaim pulau. Siapa sangka jika negara serumpun itu juga melakukan hal yang sama kepada Singapura. Ya, beberapa waktu lalu Malaysia mengklaim Pulau Batu Putih milik Singapura. Alasannya sendiri lantaran karena pulau tersebut lebih cenderung milik Malaysia berdasarkan sebuah peta teritorial yang dibuat tahun 1979. Tak hanya Pulau Batu Putih, mereka juga pernah mengklaim pulau Singapura yang lain bernama Pedra Banca. Namun Malaysia dianggap tidak memiliki landasan kuat untuk melakukan klaim tersebut. Mahkamah Internasional tidak mengakui kebenaran peta teritorial yang dijadikan rujukan oleh Malaysia. Alhasil, kedua pulau ini pun selamat dari rengkuhan negara semakmuran Inggris tersebut. Yang keempat, bikin gerah banyak negara perbatasan. Soal perbatasan negara, ternyata Malaysia tidak hanya berkonfrontasi dengan negara kita saja, tapi banyak pula negara tetangga yang lain, mulai Thailand, Brunei, Filipina, dan juga Singapura. Untuk perseteruan dengan Thailand, Malaysia menganggap jika daerah perbatasan keduanya bernama Kolusin tidak ikut Thailand karena jauh dari garis terluar pantai. Thailand pun juga tak kalah ngotot mengklaim daerah ini. Dengan Brunei yang sejatinya memiliki kedekatan budaya, Malaysia juga pernah melakukan klaim daerah perbatasan. Bahkan ada di dua tempat, yakni daerah bernama Limbang dan juga zona ekonomi eksklusif Malaysia yang sedikit mencaplok milik Brunei.
Keduanya sempat bersih tegang, bahkan sampai membawa kendaraan perang. Right away between Malaysia and Israel. Thank you that you are a nation, individuals who stand with Israel